kali ini Ibu akan bahas soal latihan yang telah Ibu bagikan kepada kalian. Ada 5 soal ya tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, sekarang akan Ibu bahas satu persatu untuk belajar kalian di rumah, persiapan untuk ulangan ya. Oke, sekarang kita lihat dari soal nomor pertama. Kita baca, waktu yang digunakan oleh gelombang ultrasonik dari kapal kembali ke kapal adalah 4 sekon. Sudah ada dalam soal bahwa itu adalah waktu. Maka dapat kamu tuliskan di situ, kita dapat diketahui bahwa T kecil yaitu waktu senilai 4 sekon. Oke. Kemudian, bila kecepatan perambatan gelombang tersebut di dalam air adalah 1.500 meter per sekon, maka hitunglah kedalaman laut tersebut. Oke. Kamu udah dikasih kecepatan. Masih ingat kecepatan simbolnya adalah huruf V yang nilainya 1.500 meter per sekon. Oke. Yang ditanyakan adalah, maka hitunglah kedalaman laut. Kedalaman laut itu adalah S. Ini kan barusan kita bahas di materi bunyi, yaitu bunyi pantul. Yang mana kalau mau menghitung kedalaman laut, kita menggunakan rumus kedalaman laut, yang itu S sama dengan V dikali T bagi 2. Ingat ya. Ingat kenapa dibagi 2? Karena dia di sini bunyi pantul. Makanya harus dibagi 2. Oke? Nah, sekarang kalau sudah, tinggal kita masukkanlah yang sudah kita dapat ini ke dalam rumusnya. Nih, langsung berarti di sini S sama dengan V-nya 1.500. Oke, kita tulis 1.500 dikali T. Oh, T-nya 4 per 2. Sekarang tinggal kita cek di atas dengan yang di bawah, adakah yang bisa kita coret? Ada kan ya? Yaitu yang paling kecil, si 4 sama 2. Kan tinggal kita bagi nih, 4 bagi 2. Kita coret-coret, maka sisa 2. Ya, 4 bagi 2, 2 ya. Nah, kan udah habis nih, maka yang tersisa di dalam soal ini tinggal 1.500 kita kali sama 2. Maka hasilnya berapa? 1.500 dikali 2, yaitu adalah 3.000. Maka jawabannya adalah 3.000 meter untuk soal nomor 1. Oke, seperti ini untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, sekarang mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Bisa kita lihat ini adalah soal yang paling pertama pernah Ibu ajarkan tentang bandul. Kita baca sama-sama. Dalam waktu 5 detik, bandul berayun 100 kali. Maka, hitunglah frekuensi dan amplitudo bandul tersebut. Oke, sekarang kita lihat dari soal. Sudah diketahui 2 yang sudah diketahui ya, kita lihat. Diketahui yang pertama 5 detik berarti waktu, yaitu T kecil sama dengan 5 detik. Oke. Lanjut. Yang kedua ada berayun 100 kali. Dari namanya berayun 100 kali, maka artinya bandul ini telah bergetar 100 kali. Nah, jumlah getaran kan sudah diajarkan bahwa simbolnya adalah huruf N. Maka N-nya adalah 100 ya. Maka tinggal kita cari apa saja yang dicari, yaitu frekuensi dan amplitudo. Oke, ini ya. Tinggal kita jawab satu-satu. Yang pertama ditanyakan adalah frekuensi, oke. Frekuensi ingat karena kita punya T dengan N, maka rumus yang akan kita pakai yaitu T kecil dibagi N, oke. Sudah pernah Ibu berikan semua rumusnya, boleh kamu buka modul yang Ibu kirim di grup ya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Maka F sama dengan T-nya udah ada 5, oke. Dan N-nya udah ada 100. Maka hasilnya sama dengan, oke. Tinggal kita lihat apakah 100 bisa dibagi 5? Bisa ya. Maka sama-samalah kita bagi 5 atas bawah. Karena semuanya sama-sama bisa dibagi 5. Oke, 5 dibagi 5 itu hasilnya 1. Oke, 100 dibagi 5 hasilnya 20.
maka hasilnya frekuensinya adalah 1/20 Hz atau dalam desimal nilainya 0,05 Hz. Oke, ayo yang lupa bagaimana cara mencari 0,05, dibuka kembali catatan yang pernah Ibu ajarkan ya selama ini, bagaimana sih cara mencari bentuk desimal. Oke, sekarang kita lanjut. Kita udah punya frekuensi nih. Sekarang yang kedua kan ditanya itu adalah amplitudo ya, amplitudo A, amplitudo. Amplitudo, ingat pengertiannya aja. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Kita lihat, masih ingat toh yang namanya titik keseimbangan itu yang di tengah ya. Pada saat bandulnya belum bergerak, titik keseimbangan. Nih, jarak terjauhnya kan bisa A, bisa C. Ya pilih aja salah satu. Itu dua-duanya amplitudo. Tinggal kita lihat dari A ke B berapa jaraknya. Karena itulah amplitudonya. Oh, jaraknya ternyata 5. Ya udah dapet. Berarti amplitudonya adalah 5 cm. Tinggal dilihat di gambar doang. Ya, selesai ya. Bagaimana? Bisa? Apakah mudah? Nah, kalau memang ada yang masih bingung, boleh nanti ditanyakan sambil belajar. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 kita dikasih gambar gelombang. Masih ingat ya, ini namanya gelombang apa? Jadi ini disebut dengan gelombang transversal karena berbentuk bukit dan lembah. Oke, jadi pada soal nomor 3 ini dari gambar yang diberikan, kalian ditanyakan berapakah cepat rambat gelombang pada gambar di bawah ini. Cepat rambat gelombang yang ditanya berarti V ya. Nah, dari soal ini, maka kamu boleh menggunakan rumus cepat yang pernah Ibu kasih love-love-nya ya, yaitu V sama dengan S per T. Semoga kalian masih ingat ya nih rumusnya, rumus cepat yang pernah Ibu kasih, yang ada love-nya. Nah, rumusnya sama dengan S per T. Maka kamu harus mencari di dalam soal ini S-nya berapa, dengan si T-nya berapa. Ya, itu yang kita perlu temukan. Oke, kita coba. Maka kita tulis dulu diketahui yang pertama. S. S-nya apakah ada? S-nya 4 meter kalau digambar ya. Nah, sekarang kita tulis S-nya sama dengan 4 meter. Lalu waktunya berapa, Bu? Nah, waktunya bukan yang 3 ini ya, Nak ya. Salah. Kalau kamu menjawab yang 3 ini, maka akan salah. Yang benar adalah kamu lihat, ingat waktu itu adalah sepanjang S-nya. Jadi karena waktu sepanjang S, S-nya kan cuma dari tengah ini sampai ke tengah sini tuh. Ya, maka itulah yang kita hitung. Waktunya dari tengah ini sampai ke tengah ini berapa. Nah, cara mengetahuinya adalah kita lihat. Ini kan satu bukit, satu lembah, hitungannya 2 sekon kan ya. Maka sama hitungannya kalau puncak ketemu dasar itu juga hitungannya 1 sekon. Nah, ngikutin si ini tadi, satu bukit itu 1 sekon. Oke, maka puncak ketemu dasar juga 1. Paham ya? Kalau satu bukit 1 sekon, maka puncak ketemu dasar juga 1 sekon. Maka dasar ketemu puncak sini lagi 1 sekon lagi. Nih. Berarti totalnya dari puncak sini ketemu puncak sini, total dia bergerak, waktu yang dibutuhkan adalah 2 sekon. Nah, seperti itu. Jadi bukan 3 seperti di gambar, tapi harus kamu analisis lagi gambarnya ya. Sekarang tinggal kita cari CV-nya tadi berapa. Oke, maka kita jawab di sebelah sini ya. Oke, maka V sama dengan S per T. Oke, kita lihat S-nya sudah ada ini 4. Oke, per sudah ada T-nya 2. 4 bagi 2, ya 2. Maka hasilnya V-nya 2 meter per sekon. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami untuk soal nomor 3? Kalau tidak ada, nanti boleh ditanyakan. Sekarang Ibu berlanjut dulu ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal nomor
4 ya. Nah, kalau yang tadi gelombang transversal, kalau yang seperti ini namanya gelombang longitudinal. Oke. Sekarang kita lihat berdasarkan gambar pertanyaannya. Hitunglah besar panjang gelombang, periode, dan frekuensi gelombang longitudinal tersebut. Oke, berarti yang ditanya ada lambda, ini panjang gelombang periode PN. Lambda ya, periode T besar, frekuensi itu F kecil. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat, ini untuk mencari periode, frekuensi, dan lambda ini menggunakan dua yang berbeda ya. Untuk mencari lambda, namanya lambda itu panjang gelombang, maka kita pakai yang ini, pakai si S. Oke? Untuk mencari periode dan frekuensi, maka nanti akan kita gunakan yang ini, si T. Nah, sekarang kita lihat dulu si S. Kita punya S sebesar 70 cm. Ya, sekarang kamu cek sepanjang 70 cm ada berapa gelombang yang terjadi. Kita hitung. Kamu ingat bahwa pada gelombang longitudinal, satu regang satu rapat berarti satu gelombang. Maka kita lihat ada berapa regang, berapa rapat. Oke, satu regang satu rapat. Oke, sudah satu. Satu regang satu rapat, dua. Satu regang satu rapat, tiga. Tambah lagi satu regang saja. Berarti di sini ada 3,5. Maka sepanjang 70 cm dia punya N sebesar 3,5. 3,5. Oke. Terus yang ini kita pakai lagi yang di atas T-nya. Oke. T-nya di situ adalah 0,4 sekon. Ya, kita cari. Maka sepanjang 0,4 sekon ini ada berapa sih gelombangnya ya? Kita lihat, kita hapus dulu tandanya, oke? Sepanjang 0,4 sekon dari sini. Ingat tadi satu regang satu rapat artinya satu. Kita lihat dari sini, oh ada satu regang satu rapat, tambah lagi satu regang satu rapat. Ada dua gelombang ternyata sepanjang 0,4 sekon. Dua gelombang. Oke, pertanyaannya ada 3 ya tadi ya. Ada lambda, lambdanya berapa? Terus ada periode, ada frekuensi. Oke, sekarang kita jawab satu-satu. Oke, kita jawab dari yang pertama dulu yaitu lambda. Nah, untuk mencari lambda, karena di sini kita punya S dengan N, maka kerjakanlah mencari lambda itu dengan rumus S dibagi N. Kan sudah pernah ya Ibu kasih ya. Kerjakan pakai ini. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita punya. S-nya di sini 70 cm. Jangan lupa senti ya, jangan jadi meter nih, sesuai dengan soal. N-nya 3,5. Tinggal kita bagi, kan udah pernah Ibu ajarkan untuk menghilangkan koma, maka harus kita kali dengan angka yang jumlah nolnya sesuai dengan jumlah angka belakang koma. Ini kan angka belakang komanya cuma 1 nih. Oke, berarti angka yang punya nolnya cuma 1 kan 10. Maka atas bawah ini kita kali 10 nih. Berarti yang di atas kali 10, yang di bawah juga kita kali dengan 10. Maka hasilnya sama dengan, kita lihat ya, 70 kali 10, 700. Oke, dibagi 3,5 kali 10 tadi hilang komanya saja. Jadi sisa 35. Ini udah bisa nih dibagi. 700 dibagi 35 berapa Bu? 700 dibagi 35 yaitu hasilnya adalah 20. Karena satuannya senti maka lambdanya juga sentimeter. Oke, seperti ini ya. Sudah dapat. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Ini Ibu agak geser aja ya ke bawah biar enak jawabnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita jawab untuk mencari periode dan frekuensi. Oke, kita cari periode dulu. Ingat periode itu rumusnya adalah T kecil dibagi N. Ini jangan sampai lupa ya. Nah, T kecil dibagi N. Udah, tinggal kita masukkan. T kecilnya pakai yang ini nih, 0,4. Oke. N-nya pakai yang ini, 2. Jadi bukan pakai yang 3,5 ya, tapi pakai N-nya punya si T. Nah, dibagi 2.
Sama kayak ini tadi, berarti dikali berapa? Karena satu angka belakang koma, berarti dikali 10. Yang lupa ingat-ingat lagi yang pernah Ibu ajarkan di kelas ya. 0,4 kali 10 tinggal hilang komanya, sisa 4. Yang di bawah jadi 20. Maka hasilnya tinggal kita bagi. 4 sama 2 kan bisa ya. Nah ya, tinggal 2, ini tinggal 1. Maka sisa 2 per 10. Nah, 2 per 10 itu nilainya 0,2. Oke. Tidak pertanyaan, maka dapatlah 0,2 sekon. Nah, kalau mau disuruh cari frekuensi tinggal dibalik. Yang dibalik jangan yang ini, apa yang ini ya. Nih, berarti frekuensi itu kan kebalikan dari periode. Kalau periodenya 2 per 10, berarti frekuensinya tinggal dibalik 10 per 2. Ya dapat dah hasilnya. 10 per 2 berapa? 5 kan? Nah, dapat deh 5 Hz, 5 Hz. Oke. Nah, tinggal dicocokkan. Ada pertanyaan? Kalau ada, nanti bolehlah kalian tanyakan di grup sambil belajar ya. Jadi ini untuk soal nomor 4 jawabannya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut sekarang ke soal terakhir di soal nomor 5. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal nomor 5 ya, kita lihat. Di sini ada sebuah pegas sepanjang 8 meter digetarkan, menghasilkan 2 rapatan dan 2 regangan. Sesuai dengan namanya pegas itu berarti per ya bentuknya. Membentuk rapatan dan regangan berarti gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Oke. Jika gelombang tersebut memiliki cepat rambat sebesar 4 meter per sekon, maka hitunglah periode gelombangnya. Oke, ini agak panjang. Kita menghitung periodenya karena tidak bisa menggunakan rumus cepat. Tapi yang perlu kita hitung dulu, kalau mau mencari periode, maka kita cari dulu lambda di soal ini berapa. Kenapa harus pakai lambda, Bu? Karena di soal punya cepat rambat. Maka menghitung periodenya butuh lambda. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau menghitung lambda, kalau ada kecepatan, maka mau menghitung periode, menghitung si panjang gelombangnya, itu butuh periode atau frekuensi. Oke, kita coba nih. Jadi ini yang sepanjang 8 meter itu S-nya nak ya. S-nya ada 8 meter. Menghasilkan 2 rapat 2 regang. Ingat, 1 rapat 1 regang aja 1 gelombang. Berarti kalau 2 rapat 2 regang, berarti N-nya ada 2 gelombang. Oke. Terus dia punya V, ini N. Sorry, bukan V. Ini V ada sebesar 4 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah berapakah periode? Periode itu T besar. Oke. Berapa sih periodenya? Yuk kita jawab. Oke, seperti Ibu bilang tadi, karena dia punya V, maka untuk menghitung periode butuh lambda. Maka hitung dulu lambdanya ya. Lambdanya kita hitung dengan apa? Karena punya S dengan N, maka hitunglah lambda dengan rumus S dibagi N. Ya, pakai rumus ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkanlah angka-angkanya. Oke, maka lambda sama dengan S-nya lambda 8 meter dibagi sama 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter. Ya, dapat kan lambdanya ya? Oke, karena sudah dapat lambda, maka kalian tinggal cari periode. Pakai rumus yang mana? Pakai rumus dari rumus V. V itu yang untuk periode rumusnya adalah V sama dengan lambda per periode. Pakai ini dia rumusnya, oke. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan. V-nya kamu udah punya, ini V 4. Oke, kita buat V-nya di sebelah sini 4. Sama dengan lambdanya kamu juga udah punya 4 per periode T besar di bawah. Nah, ini tinggal tukaran aja. Karena kamu mau cari periode, maka periodenya harus pindah sendirian. Yang sendirian kan 4 ini nih. Berarti tukaran, yang 4 ini turun ke bawah, si periodenya naik ke sini. Maka jadinya kita nulisnya T besar periode sama dengan 4 yang ini ya, per 4 yang udah turun ke bawah. Oke, udah. Tinggal kamu cari deh hasilnya. Maka periodenya sama dengan 4 dibagi 4, yaitu 1.
sekon. Maka dapat deh soal nomor 5, jawabannya adalah 1 sekon. Oke? Itu tadi pembahasan untuk soal latihannya. Jika ada pertanyaan pada saat belajar, boleh sambil ditanyakan ya grup telegramnya. Aktif boleh, kalau misalkan ibu lambat merespon, boleh sambil di tag ibu agar langsung notifikasinya masuk ya. Oke, selamat belajar. Semoga untuk ulangannya mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, terima kasih.